Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Gelir Sulaiman dengan NIM 20135268 dari Manajemen Prod Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Baik, jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi fisika yaitu kinematika, di mana saya akan membahas tentang besaran vektor beserta operasi vektor. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Banyak yang mengatakan keduanya adalah hal yang sama, tetapi kata-katanya sangat berbeda. Mari kita cari tahu apa itu jarak. Jadi jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh objek tanpa menentukan arahnya. Lalu apa itu perpindahan? Jadi perpindahan adalah perubahan keseluruhan posisi suatu objek ke arah tertentu dengan jarak terpendek yang ditempuh. Yang kedua, apa itu percepatan dan percepatan? Dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menggunakan istilah kecepatan dan kecepatan secara bergantian. Tapi dalam fisika, kecepatan dan kecepatan adalah dua hal yang sangat berbeda. Di titik segmen ini kita dapat mengetahui bagaimana dan mengapa perbedaan ini sangat penting. Kecepatan adalah kecepatan suatu benda menempuh jarak. Satuan SI untuk kecepatan adalah meter per detik. Ini kuantitas saklar, artinya hanya memiliki besaran. Untuk besaran, saklar seperti kecepatan arah. Berbeda dengan bergerak tidak masalah. Kita dapat menghitung kecepatan rata-rata sebuah benda dengan menggunakan persamaan. Yakni kecepatan rata-rata dalam meter per detik sama dengan total jarak yang ditempuh dalam meter dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan dalam detik. Yang ketiga, kecepatan dan persamaan kinematik. Dalam fisika, kita dapat mendefinisikan sebagai laju perubahan percepatan dari waktu ke waktu. Satuan SI untuk percepatan adalah meter per detik kuadrat. Ini adalah besaran, jadi ia memiliki besaran dan arah. Rumus untuk mencapai percepatan adalah percepatan suatu benda diukur dalam meter per detik kuadrat sama dengan kecepatan akhir dari benda dikurangi kecepatan awal dari objek keduanya dalam meter per detik dibagi dengan waktu yang dibutuhkan dalam detik. Selanjutnya, apa itu kinematika? Kinematika adalah ilmu yang mendeskripsikan gerak dari suatu objek. Yang keempat, bagaimana kita dapat membuat grafik gerakan? Ada lebih dari satu cara untuk mengukur bagaimana suatu benda bergerak di titik. Kita bisa menggunakan persamaan, atau kita dapat mempresentasikan gerakan dengan menggambarkan pada grafik. Jadi, grafik adalah cara luar biasa untuk menampilkan banyak informasi tentang gerakan dengan mudah dan akurat. Yang kelima, bagaimana perilaku proyektil yang diluncurkan secara horizontal. Di unit ini, kita dapat menggambarkan gerakan berurusan dengan gerakan dalam dua dimensi, yaitu naik dan turun satu baris. Sedangkan untuk dua dimensi, di segmen ini diluncurkan secara horizontal proyektil yang bergerak di bidang dua dimensi. Kita dapat melihat bagaimana hal-hal masuk satu dimensi, yaitu panjang. Seperti dalam video bola ini, dapat pergi ke segala arah, tetapi hanya berpergian dalam satu baris, suatu arah pada suatu waktu. Sedangkan dalam dua dimensi, kita dapat melakukan perjalanan dua arah, seperti panjang dan tinggi. Seperti saat ini, menggambarkan sesuatu di selembarkan kertas, tapi tidak ada ketebalan atau lebar, yaitu dalam dimensi ketiga. Yang keenam, apa itu kecepatan relatif? Di segmen ini, kita dapat belajar tentang kecepatan relatif yang akan membantu kita memahami fenomena ini sedikit lebih baik. Di titik sejauh ini, ketika kita berbicara tentang gerakan kita, kerangka acuannya tetap. Kerangka acuan statis adalah pandangan orang atau objek yang mengamati gerak titik. Misalnya, dari kerangka acuan saya di pantai, perahu itu bergerak, tetapi kerangka acuannya saya yang di atas perahu itu. Perahu tidak bergerak dan pantai tampak bergerak. Dan ini berlaku untuk
segala sesuatu dari kerangka acuan kita di bumi ini masih tetap. Tetapi dari seseorang mengamati dari planet lain, bumi melaju sangat kencang di angkasa. Menurut hukum fisika, kita tidak ada cara untuk membedakan antara sebuah benda diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan seperti ini. Berarti dari semuanya tidak ada jawaban untuk pernyataan seberapa cepat sesuatu benda itu bergerak. Dapat dikatakan pula semua itu relatif. Yang ketujuh, apa itu terjun bebas? Dalam fisika, kata-kata berarti sesuatu yang sedikit lebih spesifik. Jadi mari kita jelajahi apa itu terjun bebas. Terjun bebas adalah apa yang dilakukan sebuah benda ketika berada di bawah pengaruh suatu gaya gravitasi. Ribuan tahun yang lalu, ilmuwan berpikir bahwa seberapa cepat sesuatu jatuh tergantung seberapa beratnya. Tapak hanya logis. Namun di abad ke-16, Galileo dan Galilei adalah salah satu dari orang pengetahuan jenius sepanjang masa. Ia memiliki ide. Ia menduga bahwa semua benda, berapapun masanya, akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Ini menunjukkan bahwa percepatan tidak bergantung pada massa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Barama Sandi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.